Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Garbarata TV kembali menjumpai Anda dalam Garbarata Sepekan edisi 28 Agustus 2023. Beragam informasi menarik seputar Sulawesi Tenggara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Wode Nadila Safitri dan saya Fatmarani. Inilah informasi selengkapnya. Gubernur Sulawesi Tenggara diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Handus Haji Asrunlio MHum PhD, menghadiri acara penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima hibah aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada TNI Angkatan Laut berupa tanah dan bangunan di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin 21 Agustus 2023. Gubernur diwakili Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Dr. Handus Haji Asrunlio MHum PhD menghadiri penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima hibah aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada TNI Angkatan Laut. Yang hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut Laksma TNI Eko Sunarjanto, Kasubdis Tanah Disfaslanal Kolonel Laut Ahmad Sahur, Kasubdis Fasdukmat Disfaslanas Kolonel Laut Yudi Suharto, Aslok dan Lantamal 6, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Abdurrahman Saleh, dan Rem 143 Halu Oleo, Brigjen TNI Ayu Akbar, anggota Forkopinda, dan Lanal Kendari beserta jajarannya, dan Lanut Halu Oleo, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten 1 Sekda Sulawesi Tenggara, Asisten 2 Sekda Sulawesi Tenggara, Kepala BPKAD Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Perekonomian Sulawesi Tenggara, perwakilan Kantor Pertanahan Kota Kendari, dan pejabat terkait. Sambutan Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut Laksma TNI Eko Sunarjanto menyampaikan bahwa acara penandatanganan NPHD dan BAS kali ini merupakan rangkaian dari perjanjian kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditandatangani tanggal 28 Desember 2015 dan amandemennya tanggal 8 September 2017 tentang pembangunan dermaga baru Lanal Kendari beserta sarana dan prasarananya. Penandatanganan NPHD dan BAS kali ini dimaksudkan bersama untuk tertib administrasi terhadap PKS tersebut, sehingga aset yang telah diserahkan ini nanti akan menjadi aset negara dan BUMN TNI Angkatan Laut, serta tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaannya berada pada TNI Angkatan Laut. Sedangkan beberapa pekerjaan yang belum tuntas pada PKS akan dapat segera kita wadahi dalam MOU dan PKS baru. Kemudian sambutan gubernur yang dibacakan Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Haji Asrunlio, karena di usia yang ke-78 tahun ini, NKRI kita tercinta telah mampu meraih kemajuan demi kemajuan di berbagai aspek kehidupan. Meskipun selalu dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, sehingga kemajuan yang dicapai tidak terlepas dari peran ini bersama Polri yang selalu responsif terhadap situasi dan dinamika yang berkembang, baik di tingkat daerah maupun secara nasional bahkan internasional. Sinergi dari pemerintah dengan Angkatan Laut bisa terus bersinergi dan bisa berkembang ke depan, ya. Karena kalau tidak diberikan hibah seperti ini, maka nanti pengembangan mako dan juga pengembangan dermaga itu tidak bisa dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dan hari ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dilaksanakan di ruang rapat Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin 21 Agustus 2023. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah secara virtual yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyastanti, Deputi 2 Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Dr. Nyoto Suwigno,
Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Bambang Wisnu Broto, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Andi Muhammad Idil Fitri, Satgas Pangan Polri, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Wulandari, JAM Datun Febri Trianto, Wakil Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen TNI Dr. Eko Nursanto, para Forkopimda seluruh Indonesia, serta semua stakeholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Turut hadir dari jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perwakilan Bank Indonesia, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, Biro Pemerintah Setda, Kadin Sulawesi Tenggara, staf ahli Madya BPS, dan Balai Karantina Pertanian Kelas 2, serta pejabat terkait. Untuk yang rendah atau terjadi deflasi cukup baik, yakni Provinsi Riau di angka minus 3,15% dan Kabupaten Pulau Morotai yang beberapa waktu lalu cukup tinggi inflasinya, sekarang terkendali dengan baik di angka minus 6%. Paparan PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, indeks perkembangan harga minggu ketiga Agustus 2023 yakni ada 10 kabupaten kota dengan kenaikan IPH tertinggi, yakni salah satunya di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna Barat dengan IPH 1,76% dan secara nasional jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH naik sekitar 4% dari minggu sebelumnya. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Handus Haji Asrulio MHum PhD, memimpin rapat dalam rencana launching Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputayiko di Provinsi Sulawesi Tenggara yang membahas rencana kegiatan di ruang rapat Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Senin 21 Agustus 2023. Senin 21 Agustus 2023, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Haji Asrulio MHum PhD, memimpin rapat dalam rencana launching Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah, dan Otak Oputayiko di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang membahas rencana kegiatan di ruang rapat Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara. Hadir dalam rapat tersebut Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Tenggara Suharno, Kepala Inspektorat Sulawesi Tenggara Gusti Pasairbu, Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara Haji Usnia, Kepala BKD Sulawesi Tenggara Zanuria, Bapeda Sulawesi Tenggara Robert, Direktur Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah, dan Otak Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara diwakili pejabat fungsional, Biro Hukum Setda Sulawesi Tenggara, Biro Ekonomi Setda Sulawesi Tenggara, Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Sulawesi Tenggara, dan pejabat terkait. Arahan dari pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Jantung Oputayiko Dr. Al-Ghazali Amirullah pada saat nomenklatur nama jadi Rumah Sakit Bahteramas mengatakan bahwa untuk bergabungnya Rumah Sakit Oputayiko perlu dilakukan regulasi. Kemudian saat itu harus sesuai dengan pelantikan kepegawaian yang ada di rumah sakit berdasarkan pergub pada saat itu. Sehingga kami perlu berkomunikasi kembali ke Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Fasyankes menyampaikan rumah sakit jantung tidak dipermasalahkan penamaannya, sehingga perlu dibuatkan kajian. Untuk nomenklatur seperti ini, kalau daerah yang sudah ada pergubnya boleh dibuatkan telah di lembaran, dan kami lamparkan konsultasi ke Direktur PKR untuk sebagai bahan kami untuk mendapatkan penguatan nomenklatur. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Haji Lukman Abu Nawas SH MSI MH, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara, bersama Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo, menghadiri rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Yang diselenggarakan BKKBN Sulawesi Tenggara dengan tema peningkatan sinergitas dan kolaborasi tim percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 di Hotel Claro Kendari pada Kamis 24 Agustus 2023. Kamis 24 Agustus 2023, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Lukman Abu Nawas selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo menghadiri rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 yang diselenggarakan BKKBN Sulawesi Tenggara dengan tema peningkatan sinergitas dan kolaborasi tim percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 di Hotel Claro Kendari. Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara, Kepala Bapeda Sulawesi Tenggara,
perwakilan OPD lingkup pemerintah provinsi, Ketua TPPS Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, Kepala Bapeda Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, Kepala Pemerintah Desa Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, Kepala OPDKB Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, Tim Satgas Stunting Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Tim Percepatan Penurunan Stunting se-Sulawesi Tenggara. Kegiatan diawali laporan Koordinator Sekretariat Pelaksanaan TPPS Sulawesi Tenggara, Dr. Randus Asmar MSI, menyampaikan bahwa tujuan rapat koordinasi TPPS tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 yakni: pertama, mereview pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi dan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Kedua, membangun dan meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan sinergitas lintas sektoral di tingkat provinsi. Ketiga, merumuskan strategi, langkah-langkah, dan komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi dan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara tahun 2023 hingga tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan strategis nasional dalam percepatan penurunan stunting, yakni tujuannya adalah menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Ada 3 penekanan, yakni pertama, persiapan untuk pengukuran di bulan September untuk melihat berapa angka stunting sekarang ini sehingga perlu banyak persiapan. Kedua, mencegah atau tidak hanya sekedar mengatasi yang sudah stunting, tapi mencegah lahirnya stunting baru, maka peran kantor wilayah Kemenak Sulawesi Tenggara untuk melakukan screening pranikah. Ketiga, mendorong untuk penyerapan anggaran karena waktunya 3,5 bulan harus sukses penyerapan anggaran sampai ke rakyat jelasnya. Gubernur Sulawesi Tenggara yang diwakili Asisten 3 Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Insinyur Sukanto Toding MSPMA, menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Perwakilan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2023-2028 oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HNSI Yusuf Solicin di Anjungan Teluk Kendari, lantai 2 pada Jumat 25 Agustus 2023. Jumat 25 Agustus 2023, Gubernur Sulawesi Tenggara yang diwakili Asisten 3 Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Sukanto Toding, menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Perwakilan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2023 sampai 2028 oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HNSI Yusuf Solicin di Anjungan Teluk Kendari, lantai 2. Hari dalam kegiatan pengukuhan tersebut, Sekjen DPP HNSI Lydia Assegaf, Ketua Umum DPD HNSI Sulawesi Tenggara Yusrianto, Sekretaris DPD HNSI Nakman, Bendahara DPD HNSI Eko Prasetyo, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdul Rahman Saleh, anggota Forkopimda Sulawesi Tenggara, Ketua dan pengurus DPD HNSI Sulawesi Tenggara yang akan dikukuhkan, Bupati Konawe Utara, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Pelabuhan Perikanan Kendari, tokoh-tokoh nelayan dan pengusaha, artis Rusia Dayana Paramita Rosadi Adam sebagai Duta Lingkungan, Dewan Pimpinan Cabang HNSI 17 Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Sambutan laporan Ketua Panitia Agus Salim Safrullah menyampaikan bahwa ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD HNSI Provinsi Sulawesi Tenggara yang tadi pagi sudah dilaksanakan musyawarah daerah HNSI Provinsi Sulawesi Tenggara yang mensponsori serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam hal ini Kepala Pelabuhan Samudra, Pemerintah Kota Kendari, Perumda Kendari, PDBPR Bahteramas, Bank Syariah Mandiri, PT Gudang Garam, Terios Club Indonesia, dan seluruh sponsor yang terkait. Sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara yang dibacakan Asisten 3 Setda Sulawesi Tenggara Sukanto Toding, kami atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyambut baik pelantikan pengurus DPD HNSI Sulawesi Tenggara periode 2023 sampai 2028. Karena pelantikan pengurus sangatlah fundamental bagi perjalanan roda organisasi demi pencapaian visi misi dan HNSI Cabang Sultra, saya berharap semoga melalui pelantikan pengurus DPD HNSI Sulawesi Tenggara dapat lebih bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Kepala
Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari yang selama ini banyak memberikan kontribusi terhadap DPD HDSI Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Bapak Dewan Penasehat sekaligus Presidium Kahmi Pusat, Bapak Dr. Haji Sudomo, SPI MSI, selaku pemilik Odar Dharma Group. Pemirsa, demikianlah Garbarata Sepekan edisi 28 Agustus 2023. Saya Wode Nadila Safitri. Dan saya Fatma Rani beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saksikan Garbarata Sepekan di kanal YouTube Dinas Kominfo Sultra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.